Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan Anda semuanya hari ini dan tentunya semuanya dalam keadaan baik-baik dan sukacita bersama dengan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Januari dan waktu begitu cepat berlalu. Tetapi tahukah saudara dikasihi Tuhan, apapun keadaan, situasi atau mungkin tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara hari ini bahwa hiduplah dengan takut akan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bersama dengan saya Pastor Paul Gunawan, saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang hidup yang dimuliakan. Saudara dikasihi Tuhan, ada kalanya kita mengalami setiap kesulitan. Ada kalanya kita mengalami setiap tantangan, hambatan. Ada kalanya jalan kita itu naik, ada kalanya juga jalan itu turun. Ada kalanya juga jalan itu berkelok-kelok. Dan seringkali kita juga menjumpai bahwa kita ada di titik di persimpangan jalan. Tapi tahukah saudara dikasihi Tuhan, sekalipun kita ada di persimpangan jalan, Tuhan tetap memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat seorang tokoh di dalam Alkitab yang begitu luar biasa. Dan tokoh ini cuma diceritakan di dalam 2 ayat saja. Dan setelah itu cerita mengenai tokoh Alkitab ini tidak ada lagi. 2 ayat ini memberikan pewahyuan, memberikan pengertian dalam kehidupan kita. Dan tokoh Alkitab itu adalah Yabes. Haleluya. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan yang ke-10. Saya akan baca bagi Bapak Ibu semuanya. Dikatakan begini. Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara dikasihi Tuhan, nama Yabes cuma disebutkan di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Dan setelah itu nama Yabes tidak ada lagi di dalam Alkitab ini. Cuma di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Dan kita tahu bahwa 2 ayat ini lebih dikenal dengan istilah doa Yabes. Tapi tahukah saudara yang dikasihi Tuhan bahwa doa Yabes itu menggetarkan hati Bapa di sorga. Doa Yabes itu menggoncangkan sorga. Doa Yabes itu membuat sorga mencurahkan apa yang didoakan oleh Yabes. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yabes berdoa dengan begitu luar biasa. Tapi tahukah saudaraku, siapa Yabes itu sebenarnya? Saudara, tadi diceritakan di dalam 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 dan 10. Kita melihat bagaimana Yabes itu mengalami penderitaan yang begitu amat sangat. Itu sebabnya nama Yabes itu berarti sorrow atau kesedihan, kesusahan, sengsara. Itu nama Yabes. Dan sudah dikasihi Tuhan, sebuah nama itu memiliki arti. Yang pertama yaitu menggambarkan karakter seseorang. Dan yang berikutnya yaitu menggambarkan atau melihat bagaimana masa depan orang tersebut. Dan kita tahu bahwa nama Yabes itu artinya penuh dengan penderitaan. Nama Yabes itu artinya penuh dengan kesengsaraan. Dan setelah kita tahu nama Yabes, maka kita menemukan bahwa karakter daripada Yabes dan bagaimana masa depan kehidupan Yabes sesungguhnya. Nah saudara, perhatikan baik-baik bahwa impian besar tanpa karakter yang kuat itu hanya akan membuat cerita hidup seseorang berakhir dengan buruk. Saya ulangi sekali lagi bahwa impian besar tanpa karakter yang kuat hanya akan membuat cerita hidup seseorang itu berakhir dengan buruk. Saudara, Yabes mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Yabes mengalami tekanan. Yabes mengalami himpitan dalam kehidupannya. Yabes direndahkan. Yabes mengalami penolakan. Yabes juga merasakan bagaimana ketidakadilan itu ada dalam kehidupannya. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, jika engkau mengalami keterpurukan,
Jika engkau mengalami situasimu mungkin direndahkan, jika mungkin engkau mengalami penolakan dalam hidupmu, atau mungkin engkau sedang mengalami ketidakadilan dalam hidupmu, saya katakan kepada saudara bahwa masih ada Tuhan yang terus menyertai dalam kehidupan kita. Yabes mengalami hari-hari yang buruk, bahkan tadi yang sudah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita baca, bagaimana ibu Yabes itu melahirkan Yabes dengan kesakitan. Bahkan seakan-akan ibu Yabes pun tidak ingin melahirkan Yabes. Saudara dikasihi Tuhan, mana ada wanita melahirkan tidak merasa kesakitan. Dan kita tahu bahwa semua para ibu-ibu ketika mereka melahirkan, pasti mereka mengalami kesakitan. Meskipun beberapa wanita-wanita atau para ibu-ibu yang melahirkan dengan cara sesar, tapi tetap itu membekas dan punya rasa sakit. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, ibu Yabes merasa tidak suka dengan keadaan itu ketika dia melahirkan. Sebabnya dari sejak kecil, Yabes sebenarnya mengalami penolakan dalam hidupnya. Dan ketika dia beranjak menjadi remaja pemuda, Yabes pun mengalami penolakan daripada saudara-saudaranya. Yabes begitu merasa pahit dalam hidupnya. Itu sebabnya Yabes keluar dari lingkaran keluarganya. Dia pergi merantau, mengembara, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti karena hidup kita banyak masalah, sehingga Tuhan tidak mau dengar permohonan doa kita. Saya ulangi lagi. Bukan berarti karena hidup kita banyak masalah, sehingga Tuhan tidak mau mendengar permohonan kita. No, tidak saudaraku. Apa yang kau sedang alami hari-hari ini, Tuhan tahu. Apa yang sedang kau rasakan hari-hari ini, Tuhan ada di situ. Bukan berarti bahwa ketika keadaan kita menjadi buruk, itu berarti Tuhan tidak beserta dengan kita. Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan tidak menolong kita. Salah, saudaraku. Justru dalam keadaan tersulit, kita melihat contoh yang lain lagi. Kita lihat lagi contoh daripada Yusuf. Mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidupnya. Daniel, bagaimana dia harus ada di goa singa. Saudaraku, semua yang ada di dalam Alkitab diceritakan bagaimana mereka mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Bahkan Yesus sendiri pun juga mengalami tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Saudaraku, hari-hari ini hidup kalau tanpa ada pergumulan, itu pun juga tidak baik, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan ajar kita, ketika kita mengalami struggle, ketika kita mengalami pergumulan, Tuhan ajar kita untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita masih bisa berdiri dan kita berkata, kalau Yesus ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Nah, saudara dikasihi Tuhan, Yabes membuktikannya. Yabes membuktikannya, sekalipun dia harus tinggalkan keluarganya, sekalipun dia harus tinggalkan rumah tangganya, saudara-saudaranya, Yabes tetap memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Dan terbukti bahwa Yabes cukup untuk bersukacita, cukup untuk bersyukur dengan keadaannya. Saudara dikasihi Tuhan, sukacita ditambah ketulusan, itu sama dengan hidup yang dimuliakan. Saya ulangi lagi, sukacita ditambah dengan ketulusan dalam menjalani kehidupan ini, maka itu akan menghasilkan hidup yang dimuliakan di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana hidup kita dimuliakan oleh Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal ini? Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, milikilah jiwa yang besar. Saudara, Yabes itu memiliki jiwa yang besar. Sekalipun dia tidak mendapatkan warisan, sekalipun dia mengalami penolakan, sekalipun dia mengalami ketidakadilan, tetapi Yabes memiliki jiwa yang besar. Hari-hari ini jarang sekali kita menemukan orang yang punya jiwa besar. Seringkali yang kita ketahui dan yang seringkali kita jumpai adalah bahwa orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus, orang-orang yang tidak bisa legowo dalam hidupnya. Tetapi hari ini saya katakan kepada saudara, kalau engkau dicurangi, kalau engkau mendapatkan perlakuan tidak adil, kalau mungkin engkau dicemburuin, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa milikilah jiwa yang besar. Daud, bagaimana dia memiliki jiwa yang besar terhadap Saul maupun terhadap bangsa Israel. Abisai, ajudan dari Daud, yang ingin sekali melenyapkan nyawa Saul. Dan satu hari waktu itu, Daud dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Dan ketika Saul lengah, ada kesempatan bagi Daud untuk menghabisi Saul. Dan terlebih lagi, ajudan daripada Daud yang bernama Abisai, dia sampai memohon izin kepada Daud, kalau sekiranya Tuanku mengizinkan, biarlah aku bunuh Saul ini. Tetapi tahukah saudara dikasihi Tuhan? Daud berkata kepada Abisai, jangan, letakkan itu. Jangan mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Wow, itu luar biasa sekali.
Daud masih respect kepada Saul. Daud masih menghormati kepada Saul meskipun nyawa Daud itu terancam. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki jiwa yang besar. Penting dalam kehidupan kita untuk memiliki jiwa yang besar. Memang saya tahu tidak mudah kita memiliki jiwa yang besar. Ada banyak hal-hal yang membuat kita bisa menjadi kecewa. Ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi down. Ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi mungkin kayaknya udah deh aku capek dengan keadaan ini. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa ketika kita memiliki jiwa yang besar dan kita serahkan itu kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang akan bertindak, menolong dan membela dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu apa? Melupakan apa yang ada di belakang. Saudara, Yabes mengalami kegetiran dalam hidupnya. Yabes mengalami begitu amat sangat hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi Yabes melupakan apa yang ada di belakang. Paulus berkata begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarah kepada satu tujuan, yaitu panggilan sorgawi untuk memperoleh apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Yabes melupakan apa yang ada di belakangnya. Meskipun dia ditolak, meskipun dia mendapatkan perlakuan tidak adil, tetapi Yabes melupakannya. Tuhan itu tidak tertarik dengan apa yang ada di belakang kita, tetapi dia tertarik dengan apa yang ada di depan kita. Saudara, saya katakan kepada saudara bahwa hidup kita itu bukan ditentukan masa lalu, tapi hidup kita itu ditentukan hari ini dan apa yang akan kita kerjakan di waktu yang akan datang. Dan terlebih lagi, hidup kita itu disertai oleh Tuhan. Lupakan apa yang ada di belakang kita dan fokus kepada satu tujuan. Fokus kepada janji-janji Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, yang berikutnya, bagaimana Tuhan bisa memuliakan kita. Yang pertama tadi, milikilah jiwa yang besar. Yang kedua dikatakan berani melupakan apa yang ada di belakang kita. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, harapkan sesuatu yang besar. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus, Tuhan segala raja. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudaraku, harapkan sesuatu yang besar. Kita tahu, saudara, di dalam Alkitab seorang Bartimeus dikatakan bahwa dia buta. Ya, Alkitab mencatat bahwa dia buta dari sejak lahir. Saudara, ketika Yesus hadir di situ, dia nggak bisa melihat bagaimana rupa Yesus, bagaimana situasi keadaan pada saat itu. Tetapi Bartimeus, dia mendengar dari banyaknya orang yang bercerita tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Nah, ketika dia mendengar kasakusuk dari beberapa orang yang ada di sekitar Bartimeus, firman Tuhan berkata apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dikatakan ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka dia melakukan sebuah tindakan yang begitu luar biasa, melakukan sebuah tindakan iman, dan dia berdiri, dia panggil Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku, Alkitab mencatat ada begitu banyak orang yang melarang dia untuk dia berteriak-teriak seperti itu. Tetapi semakin keras dia memanggil nama Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Well, saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan saya percaya ketika Yesus membalikan badannya dan ingin melihat siapa orang-orang yang berteriak itu bukan karena suara Bartimeus yang keras. Suara itu punya muatan iman di dalamnya. Itu membuat Yesus akhirnya berpaling dan berjumpa dengan Bartimeus. Saudaraku, Bartimeus mengharapkan sesuatu yang besar. Bartimeus percaya bahwa orang yang di depannya dia ini, dia pasti bisa menyembuhkan. Dia pasti bisa melakukannya. Saudara, kita perlu menjadi orang-orang yang berani mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang berani mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, itu yang pertama, dia pasti dewasa rohani. Yang kedua, setia dalam prosesnya Tuhan. Dan yang berikutnya, punya kerendahan hati. Saudaraku, berdoa kepada Tuhan. Harapkan sesuatu yang besar, sebab di sanalah Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Doa bukan mengurangi waktu kita bekerja,
tetapi menambah waktu Tuhan untuk bekerja lebih banyak buat kita. Saya ulangi lagi, doa itu bukan mengurangi waktu kita bekerja, tetapi menambah waktu Tuhan untuk bekerja lebih banyak buat hidup kita. Saudara, ini penting untuk kita mengerti hal ini. Dan tahukah saudaraku, Yabes memiliki jiwa yang besar. Yabes berani melupakan apa yang ada di belakang. Dan tentunya Yabes mengharapkan sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Saudaraku, doa yang disampaikan oleh Yabes itu bukan doa kesombongan. Tidak. Tetapi doa Yabes adalah doa yang penuh dengan iman. Doa yang penuh kepercayaan. Doa yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Dia berkata, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Dan kiranya Engkau memperluas daerah wilayahku. Saudara dikasih Tuhan, apa yang semua didoakan oleh Yabes bukan untuk kepentingan pribadinya Yabes. Tetapi tahukah saudara dikasih Tuhan, Yabes berdoa kepada Tuhan karena dia tahu bahwa dia masih punya keluarga di sana yang butuh pertolongan, yang butuh mujizat dari Tuhan, yang butuh pemeliharaan dari Tuhan. Hari ini saya katakan kepada saudara, tidak ada sesuatu yang dapat menggoncangkan iman kita selain kita terus berharap, berserah kepada Tuhan. Sebab di sanalah letak kekuatan kita. Tuhan menganugerahi kita kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Pun hari ini engkau mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Kalaupun hari ini engkau mengalami hal-hal yang tidak baik, engkau mungkin dicurangi, engkau mungkin mengalami tekanan dalam hidupmu. Tapi saya katakan kepada saudara semuanya, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu selalu ada bagi setiap orang yang percaya. Yabes pada akhirnya kita melihat cerita daripada 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Kita melihat akhirnya Tuhan mengabulkan semua doa Yabes. Itu sesuatu yang luar biasa. Doa bukan karena emosi, doa bukan karena hawa nafsu, doa bukan karena keinginan, tetapi Yabes berdoa itu karena ada satu kebutuhan yang mendesak dan dia harus berdoa untuk hal itu. Kenapa? Karena dia masih mengingat keluarganya. Sekalipun dia disakiti, sekalipun dia mengalami kekecewaan mungkin pada awalnya, tetapi dia ingat dia masih punya keluarga. Itu sebabnya dia berdoa bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dia berdoa karena dia tahu masih ada keluarga yang perlu dipelihara. Hari ini saudara dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun yang kau alami hari-hari ini, engkau mungkin mengalami sakit penyakit, engkau mengalami perekonomian yang mungkin masih carut marut, atau mungkin engkau mengalami sebuah kesehatan yang kurang baik. Tapi percayalah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan ada hari ini untuk menolong, untuk membela, bahkan untuk memberkati dalam kehidupan kita. Saya berdoa, biarlah hari ini engkau mengalami mujizat dari Tuhan, dan engkau mengalami terobosan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, anugerah dan kebaikan-Mu itu berlimpah dalam kehidupan kami. Dan sesungguhnya kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami berseru kepada Tuhan, sebab Engkau-lah Tuhan penyelamat hidup kami. Engkau Tuhan yang menolong dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Kau jamah dalam nama Yesus, sembuhkan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan Kau lepaskan, bebaskan ya Bapa, sehingga kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mereka yang mengalami tantangan, mereka yang mengalami kesulitan, bahkan mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau pulihkan, Kau sembuhkan. Mereka yang mengalami keluarga yang mungkin diambang kehancuran, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami pasti dimuliakan oleh Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami terpaut dengan Tuhan kepada pokok anggur yang benar, maka kami melihat mujizat-mujizat besar dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan channel YouTube saya, saudara bisa subscribe, like,
comment, and share. Jika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kirim balik kepada teman-teman yang lainnya sehingga mereka juga diberkati. Haleluya. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.